istrinya tercinta Terus Khadijah bagaimana radhiyallahu hubungan anha dengan anak dan saya yang mengatakan sebelah zammiluni pesantren? zammiluni Ini aku mau selimuti nanya. qala qad khasyitu ala nafsi, Terima kasih Bapak. aku Assalamualaikum mengkhawatirkan warahmatullahi diriku akan wabarakatuh. celaka. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah sore hari ini kita dapat berjumpa kembali di live interaktif meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan program ini diasuh oleh Al-Ustaz Dr. Sufyan Baswedan hafizahullah ta'ala, dan alhamdulillah Al-Ustaz sudah bergabung bersama kita sore hari ini. Mari sebentar lagi kita akan bersapa, tapi sebelumnya bagi mereka yang ingin bertanya atau bergabung di program ini, menanyakan persoalannya tentunya bisa di link telepon 021 212 32 333. Dan pendengar radio nih yang nggak lihat TV kan pakai radio ya, pendengar radio yang tergabung dalam Art Visi bisa telepon 021 kode Jakarta 212 32 333 ya. Alhamdulillah. Nah sekarang tidak berpanjang lebar lagi, kita langsung sapa Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazuna Dr. Sufyan Baswedan hafizahullah ta'ala, Masya Allah. Pakai putih-putih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah ya Ustaz, pakai putih-putih ya Ustaz ya? Sehat, oke. Alhamdulillah. Iya, sunnah. Oh ya Masya Allah. Antum cocok banget Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Sehat Ustaz, gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya Ustaz, apa namanya? Mohon kami diberi untuk kali ini sebagai pembukaan kami diberikan nasihat ya Ustadz, dan semoga nasihat ini juga bermanfaat bagi pemirsa, pendengar radio dan semua yang menyaksikan acara ini. Dan nasihat ini ada sedikit requested. Kali ini agak spesial, nasihat bagi yang paling urgent bagi seorang muslimah itu nasihat tentang apa Ustadz? Kalau boleh kami diberikan sekarang nasihatnya. Barakallahu fikum Ustaz. Tafadhal Mas Fira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sebagai seorang muslimah tentunya tetap memiliki kewajiban-kewajiban yang itu mustarak ya, atau juga berlaku bagi laki-laki. Jadi ada hal-hal yang sifatnya berlaku bagi laki-laki maupun wanita. Seperti wajibnya untuk menjalankan faridah-faridah agama, kewajiban untuk melaksanakan rukun-rukun Islam. Namun ada hal-hal yang menjadi keistimewaannya wanita, yang itu menjadikan mereka memiliki peluang lebih besar dalam bab tersebut dibandingkan laki-laki. Nah, sebagai wanita itu sendiri ada kelebihan-kelebihan yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan wanita seperti apakah yang dikategorikan mendapatkan kelebihan tersebut. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya ya, berbunyi khairu nisa'in rakibnal ibil nisa'u Quraisy. Sebaik-baik wanita yang mengendarai unta itu kiasan. Wanita yang mengendarai unta maksudnya wanita Arab adalah wanita Quraisy. Kenapa demikian? Dijelaskan oleh Nabi, ahnahum. Wanita Quraisy ini ahnahu adalah wanita yang paling memiliki sifat penyayang. Nanti akan ada penjelasan singkat tentang makna yang lebih mendalam tentang ahnahu ini. Ahnahu ala tiflin wa ar'ahu ala zawjin fi dhati yadihi. Ada dua sifat yang disebutkan oleh Nabi, yang dengan kedua sifat ini wanita-wanita Quraisy menjadi wanita-wanita terbaik. Artinya ketika ada wanita lain yang memiliki dan ketika ada wanita lain yang juga memiliki kedua sifat ini, maka mereka pun juga akan mendapatkan apa yang didapat oleh wanita Quraisy. Yang pertama adalah ahnahu ala walad, ala tifl.
dari sini mereka ini punya sifat al-hunu. Al-hunu itu adalah kasih sayang yang besar kepada anaknya, anak yang masih kecil. Sehingga secara umum wanita-wanita Quraisy ini lebih perhatian kepada anaknya dibandingkan wanita-wanita lain. Dan itu yang menjadikan mereka itu mengalahkan wanita-wanita lain dari segi kemuliaan. Jadi bahkan ada di antara mereka yang bersabar ketika menjanda dan memiliki anak-anak kecil, mereka bersabar untuk tidak menikah, tidak segera menikah. Tentunya ini dalam kondisi-kondisi di mana menjanda itu tidak menimbulkan madarat yang lebih besar daripada menikah ya. Artinya ketika dia masih bisa bersabar, dia tidak terancam dengan fitnah syahwat dengan tetap menjadi janda, maka dia lebih memilih untuk membesarkan anaknya terlebih dahulu, yang kecil-kecil itu dengan penuh perhatian, sehingga anaknya bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik, kasih sayang yang terbaik, baru kemudian dia menikah. Ini yang namanya sifat al-hunu. Ahnahu ala walad atau ala tiflin wa ar'ahu ala zaujin fi dhati yadihi. Sifat yang kedua adalah karena wanita-wanita Quraisy ini lebih memahami kondisi perekonomian suaminya, lebih menerima suaminya apa adanya dari segi material, menjaga harta kekayaan suaminya ketika suaminya sedang pergi, ketika suaminya sedang mencari nafkah misalnya, atau sedang merantau, dia sangat menjaga harta yang ditinggalkan oleh suaminya ini. Dan ketika suaminya membawa harta yang mungkin tidak terlalu banyak, mereka juga wanita yang paling bisa memahami dan menerima kondisi tersebut. Nah, dari ketiga, atau bisa katakan ini ada tiga ya. Pertama, sifat kasih sayang. Dan sifat kasih sayang ini menjadikan dia rela untuk mengorbankan kepentingan dirinya untuk menikah lagi setelah menjanda demi membesarkan anak-anaknya. Dan yang ketiga adalah sifat memahami kondisi perekonomian suami. Ini adalah tiga sifat mulia yang apabila seorang wanita mewujudkan ketiga sifat ini, maka insya Allah dia akan menjadi wanita yang mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu Mas Pongki kira-kira. Ya, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Ya, semoga dapat memotivasi para muslimah untuk seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui lisan Dr. Sofyan Baswedan tadi, merawat anak lebih dulu dan paham tawadu ya, dan kemudian menerima bagaimana mengetahui betul-betul kondisi sang suaminya. Baiklah Ustaz, ini untuk pertanyaan pertama, boleh kita mulai Ustaz? Ya, boleh. Baik. Pertanyaan pertama dari Firdaus Ustaz, dari Firdaus di Tangerang, Banten. Ini betul-betul beliau ini bertanya, Pak Firdaus ini bertanya khusus untuk antum ya Ustaz, begini pertamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Sofyan. Ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Nah, lantas siapa ulama yang dimaksud dan berasal dari mana? Nah, terus itu yang pertama. Ulama yang dimaksud, gitu. Iya, siapa ulama yang dimaksud dan berasal dari mana katanya. Itu yang pertama. Lantas yang kedua, beliau Pak Firdaus ini bertanya juga. Saya pernah pada tahun 2005 mencari-cari info di seputar Mekah dan Madinah, apakah ada Al-Quran yang mencantumkan Alhamdulillah sebagai ayat pertama. Ternyata tidak ada gitu katanya. Begitu juga di beberapa kota di Indonesia saat saya tugas kantor. Tidak ada yang ditemukan atau saya tidak menemukan Al-Quran yang mencantumkan Alhamdulillah sebagai ayat pertama. Apakah ada Al-Quran yang mencantumkan Alhamdulillah sebagai ayat pertama? Mohon sharing ilmu pengetahuannya Ustadz. Barakallahu fikum Pak Firdaus. Ya. Baik, barakallahu fiik Pak Firdaus atas pertanyaannya. Jadi ada pertama, siapa nama ulama
yang mengatakan bahwa basmalah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Kemudian apakah ada mushaf yang mencantumkan Alhamdulillahirabbil alamin sebagai ayat pertama dan bukannya basmalah ya. Memang adalah masalah yang diperselisihkan terkait dengan surah Al-Fatihah. Jadi dalam surat Al-Fatihah itu ada hal-hal yang disepakati, ada yang diperselisihkan. Apa yang disepakati? Yang disepakati adalah bahwa jumlah ayat dalam surah Al-Fatihah itu 7 ayat. Ya, Allah berfirman, "Walaqad atainaka sab'am minal mathani wal Qur'anal 'azim." Kalau nggak salah di surat Al-Hijr itu ya. Kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang diulang-ulang. Yang disebut juga sebagai Al-Qur'anul Azim. As-sab'ul mathani maupun Al-Qur'anul Azim adalah nama lain dari surah Al-Fatihah. Itu yang disepakati tentang surah Al-Fatihah. Adakah yang diperselisihkan? Jawabnya ada. Yaitu dengan apa surah Al-Fatihah itu dimulai? Apakah dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim ataukah dimulai dari Alamin? Tapi sekali lagi, baik mereka yang mengatakan mulai dari Bismillah maupun yang mengatakan mulai dari Alhamdulillah, ayatnya tetap 7, Mas Pongki. Nggak jadi 8, kurang jadi 6 juga enggak, tetap 7. Nah, jadi perbedaan mereka ini adalah perbedaan apakah dimulai dengan basmalah ataukah dimulai dengan Alhamdulillah. Begitu ya Ustaz ya. Jadi tetap 7. Imam Asy-Syatibi, tetap 7. Al-Imam Asy-Syatibi sebagai ulama ahli qiraah itu di dalam di dalam matan yang beliau susun sebagai rujukan, beliau mengatakan ini manzumah ya, wala khilafa inda dzi qiraati fi tarkiha fi halati bara'ati wa dzikriha fi awwalil fawatihi walhamdulillahi li amrin wadhihi. Artinya apa? Tidak ada khilaf bagi atau di antara orang-orang yang menguasai ilmu qiraah bahwa al-fat atau basmalah itu tidak dicantumkan di awal surat Bara'ah alias surat At-Taubah. Ini sepakat ulama. Basmalah tidak dicantumkan di awal surat At-Taubah. Kalau di mushaf awal surat At-Taubah itu nggak pakai Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Taubah langsung bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin dan seterusnya. Dibilang juga surat Al-Bara'ah. Nah, zikriha fi awwalil fawatihi. Adapun basmalah ini juga disepakati, dia disebutkan dalam setiap awal surat. Selain surat At-Taubah tadi, basmalah itu disepakati oleh para ulama dicantumkan di setiap awal surat. Walhamdulillahi li amrin wadhihi. Adapun alhamdulillah la amrun li amrin wadhihi. Adapun surat Al-Fatihah perbedaannya adalah basmalah yang disebutkan di awal itu bagian dari Al-Fatihah atau bukan bagian dari Al-Fatihah. Itu yang jadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama ya. Sebagian mereka yang menulis mushaf di masa lampau seperti orang-orang Makkah dan orang-orang Kufah. Jadi ada mushaf versi orang-orang Mekah dan orang-orang Kufah itu mencantumkan basmalah sebagai ayat pertamanya Al-Fatihah. Sedangkan warga Syam, warga Madinah dan warga Basrah tidak mencantumkan, istilahnya tidak memberi nomor Al-Fatihah Bismillah itu, Bismillahirrahmanirrahim tidak dikasih
nomor, tidak ditandai sebagai ayat pertama dari Al-Fatihah. Jadi mereka tetap mencantumkan bismillah, namun dianggap sebagai pembukaan saja, tidak sebagai bagian dari Al-Fatihah. Sedangkan orang-orang Mekah dan orang-orang Kufah menjadikan Bismillahirrahmanirrahim itu sebagai ayat pertamanya surat Al-Fatihah dalam mushaf yang mereka tulis. Abdul Fattah Al-Qadhi dalam sebuah kitab namanya Nadmu Addil Ay menyebutkan bahwasanya orang Kufah dan orang Mekah itu mencantumkan bismillah sebagai ayat pertama Al-Fatihah. Jadi kalau ditanya adakah ulama yang mengatakan demikian, ulama ini mengatakan yang melakukan hal tersebut itu banyak orang, bukan cuma 1-2. Yaitu mereka yang menyalin Al-Quran di kalangan warga Mekah dan warga Kufah. Ini yang mencantumkan basmalah sebagai ayat pertama Al-Fatihah. Adapun yang tidak mencantumkannya, ini yang ditanyakan oleh saudara penanya tadi, siapa namanya? Nah, Walaupun nggak disebutkan namanya di sini, namun itu banyak orang. Jadi warga Madinah, warga Basrah, warga Syam itu menjadikan basmalah ini bukan termasuk ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Nah, perbedaan di kalangan fuqaha juga, di kalangan ahli-ahli fikih. Bukan hanya di kalangan ahli qiraah ya, di kalangan ahli-ahli fikih ada perbedaan. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah dari kalangan Hambali, disebutkan juga oleh An-Nawawi dari kalangan Syafi'i, dan disebutkan oleh Ibnu Hazm. Ya, mereka bertiga ini menyebutkan bahwasanya Imam Asy-Syafi'i dan Ibnul Mubarak, demikian juga Imam Ahmad dalam salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Imam Syafi'i, Ibnul Mubarak, dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya menjadikan basmalah ini sebagai ayat yang berdiri sendiri, alias dia bukan bagian dari Al-Fatihah, namun tetap harus dibaca. Ketika membaca Al-Fatihah, bismillahnya harus dibaca. Nggak sah kalau sholatnya tidak membaca basmalah, walaupun dia tidak dianggap sebagai bagian dari Al-Fatihah. Jadi dia dianggap satu ayat yang berdiri sendiri. Setelah itu Al-Fatihah itu dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Tapi bismillahnya harus dibaca. Kalau nggak baca bismillah, dianggap bacaan sholatnya dianggap tidak sah. Dan madhab ini dirojihkan oleh An-Nawawi dan oleh Ibnu Hazm. Artinya ada khilaf memang. Berarti masalah dibaca atau tidak itu masalah lain. Tapi ada masalah lain, yaitu ini bagian dari Al-Fatihah ataukah bukan. Ya. Mereka mengatakan bukan bagian dari Al-Fatihah, ada yang tetap mewajibkan membaca basmalah. Adapun kenapa kok di mushaf-mushaf yang ada hari ini tidak tertulis atau semuanya mencantumkan basmalah sebagai ayat yang pertama? Ya karena mushafnya menganut salah satu qiraah yang menganggap basmalah sebagai ayat pertama. Gitu. Ya, gitu. Jawabannya seperti itu, Mas Mungki. Ya, Apakah Masya ada Allah. mushaf lain? Saya tidak pernah mengumpulkan ya, karena memang tidak banyak mushaf itu yang ditulis dalam qiraah lain selain qiraahnya Hafs dari Asim. Itu yang paling populer tuh Hafs dari Asim. Hafs dari Asim. Baik, seperti itu. Jadi tapi sebetulnya ada ya Ustaz ya, Al-Qur'an yang tidak ada Al-Fatihahnya tidak ada awalnya basmalah, ada, betul? Dulu ada. Apakah Oh. sampai hari ini masih ada? Saya tidak tahu. Tapi Oh, dinukil oleh Asy-Syatibi, ya Imam Asy-Syatibi itu ratusan tahun yang lalu wafatnya. Ya. Dulu pernah ada. Adapun sampai hari ini kenapa tidak ada? Nggak ada masalah. Karena kan Al-Fatihah ini tetap 7 ayat, mereka sepakat. Dan Ya. tidak ada, nggak hilang juga gitu loh. Mereka yang menganggap basmalah ini bukan ayat pertama, kan tetap tertulis juga di mushaf.
Tinggal mau dibaca sebagai awal surat ataukah tidak. Mereka yang Iya. mengatakan basmalah tidak masuk Al-Fatihah punya dalil cukup kuat, yaitu hadis muttafaq alaih yang berbunyi qasamtus sholata. Ini hadisnya hadis qudsi ya. Qasamtus shalah. Allah mengatakan aku membagi as-shalah. As-shalah di sini adalah Al-Fatihah. Aku membagi as-shalah, yakni surat Al-Fatihah antara aku dan hambaku menjadi dua bagian. Qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfaini. Fanisfuha li wa nisfuha li abdi wa li abdi ma sa'al. Separuhnya buat aku, separuhnya lagi buat hambaku. Dan bagi hambaku apa yang dia minta. Qala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah mulai menyebutkan, Iqra'u. Kalian baca aja. Ketika si hamba mengatakan, Yaqulul abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Iya. Nabi memulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Beliau baca adalah surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Nah, si hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah menjawab, hamidani abdi. Hambaku memujiku. Kemudian idza qala al-abdu ar-rahmanir rahim. Allah mengatakan athna alayya abdi. Hambaku mengulang pujiannya. Idza qala al-abdu maliki yaumiddin. Allah jawab lagi, majjadani abdi. Hambaku mengagungkanku. Idza qala al-abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini batasnya kata Allah. Hadza baini wa baina abdi. Ini yang membatasi antara aku dengan hambaku. Wali abdi masa'al. Sisanya yang dia minta itu untuk dia. Ini apa selanjutnya? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjuklah kami jalan yang lurus, jalannya orang yang kau beri nikmat, bukan jalannya orang yang sesat. Bukan jalannya orang yang kau murkai dan bukan jalannya orang yang sesat. Ini kan permintaan kita semua. Iya. Jadi dibagi begitu sama Allah. 3 ayat pertama, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, Rahim. maliki yaumiddin. 3 ayat kan? Tengah-tengahnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sisanya ini yang terjadi perbedaan pendapat. Bagi mereka yang mencantumkan basmalah sebagai ayat pertama, maka ayat terakhirnya panjang. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat terakhirnya begitu. Iya. Jadi bagi mereka yang tidak memasukkan basmalah dalam ayat pertama, maka ayat terakhirnya dibagi 2, Mas Pongki. Ya. Jadi bukan siratal ladzina Tidak, an'amta tidak alaihim ya. sepanjang, Sampai situ. tidak sepanjang yang versi pertama, Iya. tapi tetap 7 hasilnya. Iya, pantesan. Oh iya ya, di Jadi situ nggak ada yang pemenggalannya hilang, tidak ada Tidak yang ada- hilang. Intinya tidak tidak ada yang hilang. Nah, Yes. Ya, ghairil maghdu itu jadi ayat terakhir ya Ustaz ya. Jadi ghairil sendiri gitu ya. maghdubi 'alaihim Ghairil maghdu, ya. waladdallin. Itu Ya, ayat terakhirnya. Ya, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Seperti itu ya, Masya Allah. Ya. Jadi mau dengan bismillahirrahmanirrahim atau tidak tetap 7 begitu Ustaz ya. Tetap 7. Tetap 7. Barakallahu fikum. Wah, semakin jelas dan terang nih semua, Masya Allah. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio yang tergabung dalam Arvisi. Nah, dan terkhusus untuk Pak Firdaus di Banten, Tangerang. Nah, itu tadi udah Ustadz Sofyan sudah menjelaskan semuanya ya. Nah, seperti itu jawabannya. Semoga nanti insya Allah nanti akan kami japri segera setelah diupload ya. Baiklah, alhamdulillah. Bolehkah kita langsung ke pertanyaan berikut, Ustadz? Ya, tafadhol. Alhamdulillah. Barakallahu Ustadz. Ini kebetulan berikutnya dari Papua, Ustadz. Masya Allah. Papua ke Kabupaten Merauke. Namanya Asep Muharam. Bapak Asep Muharam bertanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Sofyan. Semoga Allah memberikan keberkahan atas ilmu yang Ustadz sampaikan dan kebaikan kepada seluruh kaum muslimin. Ustadz, apakah kiswah Ka'bah sama hukumnya dengan kaligrafi yang dipajang di masjid? Sebab ada sebagian kaum muslimin yang berhujjah bahwa bolehnya memasang kaligrafi dengan dalih bahwa Ka'bah pun memakai kiswah yang terdapat ukiran kaligrafi. Jazakallah khairan Ustadz. Ya. Begitu. Bapak Asep. Barakallahu fiik. Ya, sebetulnya kita ini tidak boleh menjadikan sesuatu yang bukan dalil menjadi dalil, Mas Pongki.
Oh gitu. Iya. Iya. Kalau perbuatan itu dilakukan oleh Nabi Nah, di zaman Nabi atas pengetahuan Nabi dan beliau membiarkan. Jadi misalnya beliau menyuruh para sahabatnya untuk memakaikan kiswah dengan tulisan-tulisan kaligrafi ayat-ayat Al-Quran. Atau beliau melakukan hal tersebut, menulis ayat-ayat Al-Quran. Oke lah, beliau nggak bisa menulis ya. Misalnya ada orang menulis ayat-ayat Al-Quran di kiswah Ka'bah di masa Nabi, Nabinya tahu dan membiarkan. Maka bisa kita simpulkan bahwa itu sesuatu yang diperbolehkan. Atau malah dianjurkan. Kalau itu atas perintah Nabi, maka itu dianjurkan. Tapi kalau itu dilakukan oleh salah seorang sahabatnya, Nabi tahu dan Nabi membiarkan, berarti minimal itu dibolehkan. ya. Adapun ketika itu terjadi setelah itu, Mas Pongki, abad-abad, saya nggak tahu persis ya kapan Ka'bah itu diberi kiswah dan kiswahnya ada kaligrafinya yang merupakan kutipan ayat-ayat Al-Quran. Saya tidak tahu kapan itu dimulai. Tapi jelas bukan di zaman Nabi ya. Karena Ka'bah di masa beliau itu sangat sederhana sekali bentuknya. Jangankan untuk pakaiin kiswah, untuk bangun Ka'bahnya gak cukup duitnya orang-orang Quraisy, Mas Pongki. Ya. Genep maksudnya gimana? Jadi Ka'bah itu maksudnya gak genep itu artinya gak sampai tuntas dibangunnya. Pernah di masa Nabi atau ketika beliau masih pokoknya di zamannya Nabi lah ya. Ya. Itu Ka'bah pernah roboh. Kemudian orang-orang Quraisy ini menginisiasi agar direnovasi Ka'bahnya, dibangun ulang. Tapi mereka mengusulkan kita membangun ulangnya pakai duit yang halal ya, jangan duit yang kena riba. Jadi mereka hanya menggunakan harta mereka dari pencaharian yang halal saja. Qadarullah nggak cukup duitnya, Mas Pongki. Iya. Untuk merenovasi Ka'bah nggak cukup. Sehingga ada bagian Ka'bah yang tidak mereka bangun sempurna, yaitu yang dikenal dengan hijir. Hijir itu sekarang bentuknya seperti tembok melengkung gitu ya, setengah lingkaran kurang lebih. Itu adalah bagian dari Ka'bah yang sejak zaman itu tidak pernah dibangun sampai tuntas karena orang-orang Quraisy kehabisan duit untuk Ka'bah. Nah kalau membangun dari tembok aja mereka nggak bisa, ngapain? Logikanya kan jauh sekali, mereka harus membuatkan kiswah segala gitu, Mas Pongki. Jadi terjadinya pemasangan kiswah atau kelambu bagi Ka'bah, apalagi kemudian ada kaligrafi, apalagi yang belakangan ini yang dibuat dari benang emas, itu adalah sesuatu yang terjadi jauh setelah zaman nubuwah, sehingga itu tidak bisa menjadi dalil untuk membenarkan sesuatu atau sebaliknya, gitu Mas Pongki. Iya begitu ya. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi itu bukan dalil otomatis jadi dalil, enggak mesti. Tidak otomatis begitu. Karena pemerintah Arab Saudi bukan orang yang maksum seperti Rasulullah SAW. Ya, kalau Rasulullah yang berbuat maksum, beliau atas bimbingan wahyu. Tapi kalau selain Rasulullah tidak ada jaminan tidak akan salah. Tetap perbuatan siapapun itu parameternya adalah dalil. Kalau ada dalil yang membenarkan ya dibenarkan. Kalau nggak ada dalilnya ya nggak bisa dibenarkan. Jadi alasan kaligrafi, sebagian ulama Saudi bahkan mengatakan ketika ayat Al-Quran itu dijadikan pajangan, ditempelkan di dinding, ya itu sebetulnya mengurangi fungsinya Al-Quran. Al-Quran itu kan fungsinya bukan pajangan. Apa fungsi Al-Quran? Ditadaburi, diamalkan. Hidayah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Fungsi lain dari Al-Quran adalah kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Itulah kitab azim, kitab besar yang kami anzalkan, yang kami turunkan kepadamu dan dia penuh berkah agar engkau mentadaburi ayat-ayatnya. Tapi kalau dia dijadikan sekedar hiasan rumah,
menurut antum nih Mas Pongki, kira-kira menurun fungsinya, kedudukannya, atau lebih mulia kedudukannya? Ya, seperti yang antum bilang tadi, menurun tadi. Jadi kayak Menurun. sebagai aksesoris. Kalau sekedar aksesoris, nggak ada keistimewaan dong. Sama aja aksesorisnya, pajangan, piring, atau lukisan, Ya, atau kayak souvenir. lukisan. Ya. Sekedar untuk hiasan saja. Ya. Gitu loh. Jadi itu justru menurunkan fungsi utama dari diturunkannya Al-Quran. Silahkan tulis dengan yang lain, jangan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Kata-kata mutiara silahkan. Ya, atau nasihat-nasihat silahkan. Tapi kalau Al-Quran, ya kita fungsikanlah Al-Quran ini sebagaimana tujuan utamanya. Seandainya Mas Pongki, Ya. menulis ayat-ayat Al-Quran di dinding rumah, itu adalah sesuatu yang tergolong amal soleh, tergolong hal yang mendekatkan seseorang kepada Allah, niscaya orang-orang salaf lebih dahulu, para salaf kita lebih dahulu melakukan itu. Ya, rumah-rumah para sahabat akan penuh dengan hiasan-hiasan tersebut. Ya, Masjid Nabawi akan penuh dengan Masjid Nabawi di zaman Rasulullah ya, yang saya maksud ya. Karena setelah itu kan bukan perbuatan atas pengetahuan beliau. Walaupun terjadi di Masjid Nabawi, tapi Masjid Nabawi setelah zaman Rasulullah kan banyak orang yang membangun, bukan dibangun atas perintah beliau. Dan di masa beliau nggak ada hiasan apa-apa, sama sekali nggak ada. Bersih. Justru dengan bebas dari ornamen yang macam-macam itu, orang akan lebih khusyuk, tidak teralihkan konsentrasi mereka, jadi malah mengamati, wah bagus nih ayatnya ya. Malah lirik atas, lirik malah itu terlarang itu, orang melirik ke atas dalam sholat itu terlarang, dilarang jadi keras. Background foto ya Ustaz, jadi background foto. Nah, selfie. Jadi banyak hal yang malah jadi tidak sesuai lah dengan sunnah-sunnah yang lain. Iya, Masya Allah. Seperti itu ya Ustaz ya. Jadi tidak bisa menjadi dalil dari perbuatan itu ya, tidak bisa berhujah dengan itu ya, kiswah ya Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu nasihatnya. Semoga Bapak Asep Muharam yang di Papua Kabupaten Merauke bisa paham apa yang sudah disampaikan Ustaz Sofyan Baswedan. Ini sudah ada Bapak Umar nih dari Bali, telepon nih, Masya Allah. Coba kita sapa nih. Assalamualaikum, Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Umar di Bali ya. Iya. Balinya di mana Pak? Bapak? Bapaknya di Kungkung, di Kampung Islam Lebah. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Kungkung ya. Silakan Bapak mau bertanya kepada Ustaz Sofyan, silakan. Begini Pak Ustadz, saya baca beberapa hadis tentang peninggalan Nabi. Aku tinggalkan dua amrah ini, dua perkara yang riwayat Malik sama Hakim itu kan. Yang kedua adalah sunnah nabinya gitu. Tapi di banyak riwayat yang lain, di Ahmad, di Darimi, itu kan Ahlul Baitnya. Ini penjelasan seperti apa Pak Ustadz? Terima kasih, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini penjelasannya lumayan panjang ya Pak ya. Lumayan panjang. Jadi mohon bersabar untuk menyimak dan mencerna. Iya, amin. Karena ini sering menjadi sering menjadi salah paham gitu. Taib. Secara garis besar, hadis ini memang punya dua versi riwayat dan yang meriwayatkannya juga banyak. Masing-masing versi ini diriwayatkan oleh banyak orang, banyak perawi. Ya, dikenal dengan nama hadis as-saqalain. Hadis as-saqalain. As-saqalain itu artinya dua hal yang berat. Di antaranya adalah lafadz yang sangat populer adalah taraktu fikumus saqalaini ma in tamassaktum bihima lan tadillu kitaballahi wa itrati ahla baiti. Itu salah satu lafadz yang tadi Bapak sebutkan riwayat Darimi dan yang lainnya itu ya. Aku tinggalkan kepadamu, aku tinggalkan di antara kalian as-saqalain yang kalau kalian berpegang dengan as-saqalain ini kalian nggak akan sesat. Siapa? Ya, apa yang dimaksud? Kitab Allah, Al-Quran dan
wa itrati ahla baiti, dan itrahku atau ahli baitku. Nah, hadis itrati ahla baiti ini diriwayatkan oleh sejumlah sahabat, di antaranya Ali bin Abi Thalib, Abu Sa'id Al-Khudri, Jabir bin Abdullah, Jubair bin Mut'im, Hudzaifah bin Usaid, Zaid bin Arqam, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Hattab, dan lain-lain. Ya. Dan lafadz mereka kurang lebih ya, enggak semuanya sama persis, enggak. Tapi secara garis besar menyebutkan kitabullah, dan yang kedua adalah ahli bait atau itrah. Yang satu lagi lafadz yang menyebutkan sebagai pengganti dari itrah itu adalah sunnahku atau sunnah nabinya. Kitabullah wa sunnata nabiyyihi. Ini juga diriwayatkan oleh sejumlah sahabat. Siapa mereka? Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri, Anas bin Malik, Amr bin Auf Al-Muzani, Najiyah bin Jundub, ya, radhiyallahu anhum. Dan lafadznya juga variatif tapi kurang lebih seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, tidak ada satupun baik dari versi pertama maupun versi kedua, baik dari yang menyebutkan itu kitabullah dan itrahku maupun kitabullah dan sunnah rasulku atau sunnah nabiku, tidak ada satupun yang tercantum dalam as-sahihain. Ya, jadi ini semuanya di luar Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Adapun yang tercantum dalam Sahih Muslim itu hanya menyebutkan tamassuk bil kitab, berpegang teguh dengan kitabullah. Tidak disuruh berpegang teguh dengan itrah, dengan ahlul bait, enggak. Bagaimana lafadznya? Begini lafadznya. Ana tarikun fikum tsaqalain. Ini dalam Sahih Muslim ya, karena saya pernah mendapatkan sebagian kalangan mengatakan itu ada dalam Sahih Muslim. Disuruh berpegang teguh dengan itrah. Ini tidak benar. Kita simak lafadznya Sahih Muslim bagaimana? Ana tarikun fikum tsaqalain. Aku akan meninggalkan di tengah-tengah kalian tsaqalain, dua hal yang berat. Awwaluhuma kitabullah. Yang pertama dari dua hal ini adalah Al-Quran. Fihil huda wan nur. Di dalamnya terdapat hidayah dan cahaya, kata Nabi. Wastamsiku bihi. Kalian ini teruslah berupaya untuk berpegang teguh dengan kitabullah. Fahatha ala kitabillah. Maka beliau pun memotivasi kami untuk berpegang teguh dengan kitabullah. Waraghaba fihi. Dan mengiming-imingi kami pahala yang besar bagi orang yang berpegang teguh dengan kitabullah. Thumma qal, kemudian Nabi bersabda, wa ahlu baiti udzakkirukumullah fi ahli baiti udzakkirukumullah fi ahli baiti udzakkirukumullah fi ahli baiti. Dan ahli baitku, aku ingatkan kalian agar berbuat baik kepada ahli baitku. Aku ingatkan kalian agar berbuat baik kepada ahli baitku. Aku ingatkan kalian agar berbuat baik kepada ahli baitku. Jadi intinya hadits tsaqalain ini yang benar-benar disepakati kesahihannya adalah yang ada dalam riwayat Muslim, dan itu tidak mencantumkan supaya kita berpegang teguh dengan ahli bait. Namun Nabi berpesan agar kita berbuat baik kepada ahli bait beliau. Taib. Saya akan ringkas makna hadis ini apa sebetulnya. Hadis tsaqalain ini apa sih maksudnya? Dan kenapa kok ada perintah untuk berpegang teguh dengan kitabullah, jelas ya. Tapi ada perintah dalam beberapa riwayat di luar Sahih Muslim tadi untuk juga berpegang teguh dengan ahli bait. Kalau berpegang teguh dengan sunnah jelas, nggak ada masalah sama sekali. Yang orang kadang bingung itu adalah apa maksudnya kita suruh berpegang teguh dengan ahli baitku, kita nggak akan tersesat kalau berpegang teguh dengan ahli baitku. Sampai-sampai orang-orang Syiah itu menjadikan ini sebagai dalil untuk membenarkan madhab mereka, karena mereka mengklaim kami ini madhabnya madhab ahli bait. Buktinya apa?
kalau kalian ini adalah lebih benar daripada yang lain. Buktinya ada hadis ini. Nabi nyuruh kita berpegang teguh dengan ahli bait. Kalau berpegang teguh dengan ahli bait gak akan sesat. Nah ini karena dia salah paham dalam memahami hadis ini. Taib. Dalam menyikapi kedua hadis ini, yang paling tepat adalah kita kompromikan. Jangan dikontradiksikan. Kita nggak perlu kok menganggap hadis yang mengatakan berpegang teguhlah dengan kitabullah dan sunnah nabiku itu dianggap bertentangan dengan hadis yang mengatakan berpegang teguhlah dengan kitabullah dan itrahku atau ahli baitku. Itu nggak perlu kita pertentangkan. Kita bisa kok mengkompromikan itu dengan baik. Taib. Lantas bagaimana kita memahami kitabullah wa itrati ini? Pertama, kita harus sepakati prinsip dasar dulu ya, bahwa yang perlu kita jadikan sebagai sumber rujukan agama itu adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini dalilnya banyak sekali dalam Al-Quran. Ada 40-an ayat yang memerintahkan kita secara mutlak untuk taat kepada Rasul, untuk mengikuti Rasul, untuk menjadikan beliau sebagai teladan, untuk menerima apa yang beliau ajarkan, untuk melaksanakan apa yang beliau perintahkan, untuk menjauhi apa yang beliau larang. Intinya ada 40-an ayat dalam Al-Quran yang menyuruh kita untuk taat kepada Rasul. Artinya apa? Taat kepada Rasul adalah bagian dari berpegang kepada Al-Quran. Ini poin yang pertama. Dan itu adalah sesuatu yang sifatnya gak perlu ada perdebatan karena sudah terlampau banyak dalilnya. Jadi kalau kita bicara mana yang paling bebas dari kemuskilan, maka jelas riwayat berpegang teguhlah kepada kitabullah dan kepada sunnah nabimu, kepada sunnahku. Ini jelas, ini nggak ada iskal sama sekali, nggak ada masalah sama sekali. Yang kadang membuat orang bingung adalah kok ada ahli bait di sini, apa maksudnya? Nah, biasanya ketika ada dua dalil yang itu terkesan tidak sinkron, maka para ulama terbagi menjadi 3 sikap. Ada yang menyikapi dengan mentarjih, Mas Pongki. Ya. Mentarjih itu menganggap yang ini lebih kuat daripada yang satunya, sehingga yang satunya dianggap lemah, yang inilah yang dibenarkan. Ya. Ada yang mengatakan enggak, kita bisa pakai metode lain yaitu nasikh wal mansukh. Mana yang disabdakan oleh Nabi belakangan, itulah yang berlaku. Ya, dan menghapus apa yang disabdakan oleh Nabi sebelumnya. Sebelumnya mansukh, yang belakangan, yang terakhir disabdakan itu nasikh. Ada lagi metode yang ketiga yaitu mengkompromikan, al-jama'. Jangan dianggap bertentangan. Kalau dianggap bertentangan atau dikatakan ini nasikh dan itu mansukh, berarti kita hanya mengamalkan salah satu dari 2 dalil. Bukankah mengamalkan dua-duanya selagi itu memungkinkan adalah lebih afdol daripada hanya mengamalkan salah satunya? Kan jelas. Ya, nah, oleh karena itu kita akan menempuh jalur yang ketiga ini, yaitu al-jama'. Oke, saya bilang agak panjang penjelasannya, jadi mohon bersabar ya. Ini intinya sekarang nih, intinya sekarang. Tapi bagaimana kita menjama'? Jadi Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, salah seorang ulama dari madhab Hambali yang wafat tahun 620 Hijriah, sangat terkenal. Beliau mengatakan apa? La nusallim annal murada bitsaqalaini al-Qur'an wal-itrah. Kami tidak membenarkan begitu saja bahwa yang dimaksud as-saqalain itu hanya Al-Quran dan itrah atau ahli bait. Innamal murad Al-Quran was sunnah. Tapi as-saqalain itu sendiri artinya Al-Quran dan sunnah, sebagaimana ada dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Malik.
Kenapa Nabi sebutkan itrah terus? Terus apa fungsinya Nabi sebutkan itrah atau ahli bait di sini? Nabi menyebutkan mereka itu karena ahli bait seseorang pada umumnya alias biasanya adalah orang yang paling memahami sesama anggota rumah itu. Betul nggak Mas Pongki? Iya, Ustaz. Ahli bait antum itu kan keluarga terdekat antum. Iya. Yang paling ngerti apa seleranya antum, favoritnya antum, kebiasaan antum. Iya. Kan orang-orang terdekat antum toh? Lebih paham ya. Nah, makanya hadis ini wa itrati ahli baiti itu karena mereka lah yang paling paham sunnahnya Rasulullah. Kenapa Ya. mereka paling paham? Karena mereka yang senantiasa ada di dekat Rasulullah. Iya. Tapi siapa yang dimaksud dengan ahli bait? Nah, Nah, tentu yang pertama kali masuk dalam kategori ahli bait di sini adalah istri-istri Nabi ya. yang melihat Nabi secara langsung, Ya. tidur sama Nabi, ya, Ya. satu rumah sama Nabi. Kemudian juga anak beliau, Fatimah radhiyallahu anha, atau orang-orang yang terdekat dengan beliau, cucunya Hasan wal Husain. Tapi kira-kira kalau maksudnya adalah ahli bait seseorang adalah yang paling mengetahui seluk-beluk seseorang, apakah ini berlaku untuk orang yang tidak pernah ketemu dengan Nabi? Iya. Sekedar dia adalah satu nasab? Tentunya tidak. Karena fungsi dari disebutkannya itrah sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ini adalah karena biasanya itrah atau ahlul bait itu adalah yang paling mengenal seluk-beluk seseorang, yang di sini orang itu adalah Nabi SAW. Salam. Dijelaskan juga penjelasan ini juga didukung oleh salah seorang ulama usul fikih namanya Al-Amidi yang mengatakan la nusallim annal murada bitsaqalain al-kitaba wal itrah balil kitabu was sunnah ala ma ruwiya annahu kitabullah wa sunnati. Sama, itu menguatkan pendapatnya Ibnu Qudamah. Pendapatnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala an itratihi innaha wal kitaba lan yaftariqa hatta yarida alaihi al-haud. Nabi juga pernah menyebutkan bahwasanya kitab Allah, Al-Quran dan ahli baitnya Nabi itu tidak akan berpisah sampai keduanya bertemu dengan Nabi di telaga Al-Kautsar. Dan Nabi adalah orang yang senantiasa bicara kebenaran, nggak pernah bohong. Ini menunjukkan, ini penting sekali ini penjelasan Ibnu Taimiyah, yang dimaksud dengan itrah itu bukan sekedar orang yang senasab dengan Nabi, bukan. Namun itrah atau ahli bait yang kita disuruh berpegang teguh dengannya ini adalah ijma'nya ahli bait, kesepakatan ulama-ulama ahli bait. Dan tidak mungkin ahli bait ini, ulama-ulama semua dari kalangan ahli bait bersepakat untuk sesuatu yang batil. Itu nggak mungkin. Iya. Dan itu sangat sedikit, Mas Pongki. Iya. Kalau dikatakan yang dimaksud adalah kesepakatannya ahli bait itu yang kita disuruh berpegang teguh, maka sejatinya kesepakatan ahli bait adalah bagian dari ijma'ul ummah, bagian dari ijma'nya umat. Nggak mungkin Syiah masuk ke sini, karena kalau ada dari ahli baitnya Nabi yang Syiah, berarti tidak ada ijma', karena Syiah ini menyelisihi kebenaran. Ahli bait itu banyak, keluarganya Ali, keluarganya Ja'far, keluarganya Aqil, anak-anaknya Abu Thalib ya, keluarganya Abdullah bin Abbas, keluarganya Al-Fadl ibn Abbas, keluarganya Qatham ibn Abbas, tambah lagi Bani Muttalib. Banyak sekali ahli bait itu. Kalau mereka semuanya sepakat, ulama-ulamanya sepakat, maka itu yang kita disuruh berpegang. Jadi tapi kalau ini hanya ya. disuarakan oleh satu dua sekelompok orang, iya. bukan oleh semuanya, maka ini tidak ada jaminan itu kebenaran. Sehingga tidak mungkin Nabi menyuruh kita untuk berpegang kepada salah satu ahli bait dan meninggalkan yang lain. Nah, Apa jaminannya? Orang yang ini tuh mesti benar, yang lain mesti salah.
Tapi kalau mereka sepakat, terjamin kesepakatan mereka mesti benar. Ini penjelasannya Ibn Taimiyah. Ya. Masya Allah. Fayadullu ala anna ijma'al itrati hujjatun. Wa hadha qawlu ta'ifatin min ashabina. Hadis ini menunjukkan bahwasanya ijma'nya itrah, ijma'nya ahli bait adalah hujjah, dalil dalam agama. Dan ini adalah pendapat sejumlah ulama dari madhab Hanabilah. Bagaimana dengan madhab Syafi'i? Saya tutup dengan penjelasan terakhir. Ya. Ibnu Hajar Al-Haytami, ini salah satu ulama dari madhab Syafi'i, ulama abad ke-10 Hijriyah. Qala rahimahullah wa fi riwayatin sahihah, dalam sebuah riwayat yang sahih, inni tarikun fikum amrayni lan tadhillu in tabi'tumuhuma wa huma kitabullah wa ahlu baiti itrati. Ya, ini itrah ya. Wa fi riwayatin kitabullah wa sunnati. Wa hiyal murad minal ahadits al-muqtasirah alal kitab. Inilah maksudnya kitabullah wa sunnati ini adalah yang dimaksud oleh hadis-hadis yang hanya menyebutkan Alkitab. Karena apa? Karena sunnah itu mubayyinah lahu. Sunnah adalah yang menjelaskan kitabullah. Sehingga ketika kitabullah itu sudah disebutkan, otomatis sunnah ini ngikut. Karena sunnah ini adalah yang menjelaskan kitabullah. Itu adalah satu bagian dari yang tidak terpisahkan. Walhasil annal hatha waqa'a ala tamassuki bil kitab, ini kesimpulannya, wa bis sunnah wa bil ulama'i bihima min ahlil bait. Ya. Jadi anjuran untuk berpegang teguh ini ditujukan kepada satu, Alkitab, yang kedua as-sunnah, dan yang ketiga adalah para ulama dari kalangan ahlul bait yang berpegang teguh dengan Alkitab dan as-sunnah. Lihat ini, indah sekali. Jadi bukan semata-mata ahli baitnya, tapi yang berpegang teguh nggak mereka dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah. Nah, Ustaz. Itu Jadi, intinya begitu parameternya ya. Nah, Masya Allah, itu dia parameter ketiga yang menjadi istilahnya menjadi pemersatu dari pendapat yang berbeda-berbeda sebetulnya, khilafiyah seperti itu ya, saja menjadi permasalahannya, menjadi krusialnya seperti itu. Jadi pertama kitabullah Al-Quran, kemudian yang berpegang sunnah, kemudian ahlul bait yang berpegang teguh kepada kedua faktor yang di atas, parameter di atas ya Ustaz ya. Barakallahu fikum, seperti itu Ustaz ya. Alhamdulillah antum sudah jawab dengan detail dan lengkap insyaallah, seperti yang antum utarakan tadi bahwa ini penjelasannya panjang. Bahkan bisa lebih panjang sih harusnya Ustaz ya. Ini udah banyak antum ringkas. Masya Allah. Yang bertanya tadi kalau nggak salah tadi Bapak Umar di Bali ya. Semoga bisa paham ya Pak Umar ya. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah tadi jawaban antum kepada mengenai ahlul bait tadi yang 3 faktor yang kita bisa dapat berpegang teguh mentuntaskan acara kita sore hari ini. Barakallahu fikum Ustaz atas semua ilmu yang sudah di-sharing kepada kami. Semoga kita dapat mengambil manfaat apa yang sudah antum utarakan. Barakallahu fikum Ustaz. Bolehkah acara ini kami tutup? Nah, silakan. Alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, nah genap sudah acara sore hari ini. Kita berhenti dulu. Semoga kita dapat dipertemukan Allah kembali di pekan depan acara yang sama, Ustadz yang sama. Nah, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Istrinya tercinta Terus Khadijah bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah kan nanya. Qala qad khasyitu ala nafsi. Terima kasih Bapak. Aku mengkhawatirkan diriku akan celaka.